Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Bagi traveler atau milenial yang ingin menginap di Kota Malang dengan pengalaman baru saat ini dapat mencoba di Bobo Box. Hotel kapsul yang hadir di area kantor pos besar Malang ini menyediakan 64 pots untuk pengunjung. Menurut Rizky Apri Ramadan, Branch Operation Manager Jawa dan Jogja, Bobo Box memberikan pengalaman seru untuk menginap karena semua transaksi touchless dan dapat pots, pengunjung dapat mengatur lampu sesuai moodnya. Untuk di Bobo Box Alun-Alun Malang ini, kita menyediakan total 64 pots, itu yang terdiri dari 50 pots double untuk 2 orang dan juga 14 pots single ya, untuk maksimal 1 orang saja. Keunggulan dari Bobo Box sendiri, selain kita sudah touchless atau seamless experience, jadi kita tidak ada kontak sama sekali antara tamu dan juga resepsionis. Selain itu juga untuk Bobo Box sendiri, kita konsepnya itu milenial banget. Udah gitu di dalam box kita punya fitur yang dimana lampunya itu bisa kita setting sesuai dengan mood kita sendiri melalui device yang ada di handphone kita masing-masing. Dan juga untuk aplikasinya bisa kita download melalui Play Store dan juga App Store. Memanfaatkan aliran sungai dari Coban Jahe di Dusun Begawan, Desa Pandansari, Lor Jabung, warga desa bersama LMDH membuat kafe kali dan taman dengan nama Taman Sari Garden. Lokasi wisata dan kuliner ini berada 300 meter sebelum Coban Jahe. Menurut Hadi selaku pengelola TSG menyebutkan area kuliner berada di kali dan kafe yang terletak di samping kali. Selain itu terdapat jembatan kayu dan taman bunga yang berada di depan kafe sebagai spot foto dan taman bermain. Di kafe juga terdapat beberapa camilan yang merupakan binaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB sebagai oleh-oleh. Taman Sari Garden dapat menjadi pilihan wisata dan kuliner di sekitar Coban Jahe bagi keluarga jika berwisata di Kabupaten Malang. Mulai dibuka ini masih 1 tahun lebih 3 bulan, berarti sekitaran 2019 akhir. Lokasinya ini berada di Desa Pandansari Lor, pedukuhannya sih Pedukuhan Begawan, kecamatannya Kecamatan Jabung. Kalau luasnya ini kurang lebih untuk rencana ini kurang lebih sekitar 10 hektar lebih. Sedangkan yang dikerjakan ini sementara sekitaran 5 hektar Masian. Untuk konsep tempat ini sendiri bagaimana ya Pak? Untuk konsepnya ini nanti sesuai dengan baliho itu adalah pondok wisata dan bumi perkemahan. Menu lokal desa menjadi andalan dari Taman Sari Garden yang berada di Jabung. Menu ini menurut Hadi yang menjadi andalan adalah bakso khas Telaga Sari dan mentok pedas. Sedangkan untuk minuman, TSG mengandalkan kopi dari berbagai daerah mulai Aceh, Tulungagung, Dampit, Gresik, dan lainnya. Menu desa ini diharapkan dapat menghidupkan kuliner desa dan memberi kesejahteraan bagi warga desa yang ikut memasak berbagai menu desa di TSG. Untuk menu itu yang favorit itu mentok pedes dan bakso khas Telaga Sari Garden. Kemudian yang lain ada ya makanan-makanan kayak pop mie, mie rebus,
terus pecel, rawon, terus lalapan, masih banyak lagi. Kemudian kopinya ini yang dijual di sini, ini ada kopi Gayo Aceh, terus kopi Flores, kopi Ijo Tulungagung, kopi Dampit, kopi Arjuno, terus kopi Gresik, dan masih banyak lagi kopi-kopi yang mempunyai nama yang dijual di sini. Selain melakukan promosi single ke Jawa seperti Malang, Rio Adiwardana juga menargetkan Sumatera sebagai pulau lainnya yang akan dikunjungi untuk roadshow. Untuk Sumatera, Rio berencana akan dilakukan pada bulan Februari, sehingga promo 3 singlenya dapat mencapai seluruh pulau Sumatera. Selain roadshow, Rio juga mempromosikan lagunya melalui kanal YouTube dan membagi informasi kegiatan promo melalui akun Instagramnya. Kalau dari plan kita sampai dengan tanggal 7 Februari. 7 Februari, oke. Untuk promo Panjang 3 ya. single Iya, ini ya. Ya, single ketiga ini. Pengen merambah keluar Jawa gitu nggak sih, Kak? Rencana ke Sumatera. Wow, dalam waktu dekat Ya. setelah tanggal 7 Februari ya mungkin pokoknya ya. Kita ntar lagi set up dulu, Oh, mudah-mudahan. ini daerahnya si Aurel Oh, ya? dari sana, dari Sumatera. Sumatera mana nih? Lo Sumatera mana? Iya, Medan. Oke. Semoga kita doakan bisa merambah dari utara sampai ke selatan ya. Semoga kita bisa horas berarti ya. Kayaknya boleh di collab boleh lah. Boleh. Jadi promoin teman saya nih. Anda emang jago sih. Iya sih, Kalau harus promosi dong. udah ya. Serba bisa Anda. Harus seperti karya yang bisa semuanya. Amin. Kita harus memuji loh Iya, benar. talent kita hari ini karena sungguh luar biasa udah datang jauh-jauh dari Jakarta, benar. berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah kita, meluangkan Waktunya Aduh, itu benar. udah Dan berbagi pengalaman juga nih, pengalaman musik. Yang mungkin bisa bermanfaat untuk sobat musik ya kan. Oke, karya boleh nggak sih misalnya nih promo-promo sedikit gitu misalnya untuk single terbarunya kakak ataupun ketiga single yang dimiliki oleh Kak Ri, boleh deh. Apalagi kan mungkin Sobat musik sobat pengen musik dengar. pengen dengar dan juga mungkin Bener. banyak yang masih belum tahu sama Kak Rio. Kayak gitu. Oke, kalau ada yang mau denger single-single saya, silakan mampir ke channel YouTube saya di Rio Adiwardana, dananya DHANA. Dan kalau mau lihat single video klipnya Kau dan Dia, MV-nya ada di channelnya Cat and Claw. Oke. Itu adanya di situ MV-nya. Nah, terus kalau ada yang mau tahu-tahu seputaran kegiatan saya apa aja sih, silakan aja diintip di Instagram saya di @rio.adiwardana. Perjalanan musik Rio Adiwardana dalam belantika musik tanah air berawal sejak tahun 2002 sebagai gitaris dari grup bandnya. Setelah cukup lama dalam posisi sebagai gitaris, Rio mencoba fokus menjalani solo karir. yang tidak sempurna. Oh Tuhan, berikanlah yang terbaik. Dalam roadshow-nya di studio UBTV, Rio mengenalkan 3 single andalannya, terutama yang ketiga yang berjudul Kau dan Dia. Rio berharap karyanya dapat dinikmati oleh penggemar musik tanah air dan menambah warna dalam khasanah musik Indonesia. Halo, saya Rio Adiwardana, saya musisi pendatang baru di Indonesia. Mencoba untuk mengeluarkan karya-karya saya, mudah-mudahan semuanya bisa suka. Amin. Oh, dan dengar-dengar juga kan ada 3 single baru benar. kayaknya yang dirilis. Boleh kasih tahu sobat musik perjalanan untuk ketiga single ini seperti apa sih Kak? Kalau misalnya single yang saya yang ketiga ini yang berjudul Kau dan Dia, kalau dalam produksinya ya nggak ada masalah apa-apa. Soalnya ini berceritakan tentang cinta segitiga atau perselingkuhan. Wow, ini kayaknya lagi happening juga ya di seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kita bahas untuk mungkin musik yang terbaru atau single yang terbaru, boleh diceritakan sedikit nggak sih Kak perjalanan untuk seorang Kak Rio bisa mencapai titik ini sampai saat itu seperti apa awalnya? Panjang. Gak apa, biar kita tahu lah dikit-dikit. Ceritakan sedikit aja, maksudnya saya ambil secara globalnya. Saya bermusik sebenarnya kalau bermusik dari saya kelas 1 SMP. Panjang ya. Panjang Kalau perjalanan. secara profesionalnya dimulai dari tahun 2002.
berakhir itu saya memutuskan untuk bersolo karir karena sebelumnya saya adalah seorang gitaris dan saya ada di belakang bukan di depan gitu. Cuman akhirnya saya memutuskan menjadi seorang solois karena keadaan juga bikin band nggak pernah jadi. Gitu Oke. Setelah hampir 2 tahun dihantam pandemi COVID-19, Desa Wisata Gubuk Lakah Kabupaten Malang berusaha bangkit kembali dengan berbagai cara. Menurut Purnomo Ansori, Ketua Forum Pokdarwis Jatim, saat ini bersama warga mereka sedang berusaha bangkit kembali dengan menjual keunikan budaya yang mereka miliki. Pilihan ini diambil setelah berembuk dengan warga dan pendamping dari berbagai instansi. Selain itu, dengan bantuan dari Kementerian PUPR juga melakukan berbagai perbaikan homestay serta sarana publik yang ada di Desa Gubuk Lakah. Ya, pasca pandemi ini kami butuh memutar otak untuk mengembalikan kunjungan ke Gubuk Lakah. Jadi selama 2 tahun kami vakum, kami tidak menerima tamu, jumlah kunjungan berkurang, tapi kami harus memutar otak bagaimana supaya wisatawan bisa mau datang kembali ke Gubuk Lakah. Dan salah satunya dibantu oleh Kementerian PUPR berupa Kampung Kuna. Jadi itu yang kami jadikan satu-satunya magnet untuk menarik wisatawan ke Desa Gubuk Lakah. Kami akan menjual budaya, menjual kearifan lokal yang ada di Gubuk Lakah supaya wisatawan betah di Gubuk Lakah. Pernahkah Anda melihat ruang publik taman, alun-alun dengan tulisan besar yang menandai nama tempat tersebut? Lalu apa istilah yang sesuai untuk fenomena tersebut? Dalam ragam kota kita bersama Laboratorium Arsitektur Nusantara UB akan diulas singkat fenomena yang disebut dengan tipografi. Berikut penjelasan singkat dari Dr. Susilo Kusdiwanggo mengenai tipografi pada ruang publik. Jadi pada tahun 1970-an akhir itu ada fenomena menarik ya. Jadi ada istilahnya adalah big sign. Jadi itu ada di Las Vegas. Jadi kalau menurut si Robert Venturi itu adalah semacam architecture populism. Jadi mungkin kita bisa menyebutkan sebagai arsitektur yang lebih populer gitu. Fenomena-fenomena itu muncul di akhir tahun 70-an dan kita bisa menandai dia sebagai era dari postmodernism. Itu munculnya kita bisa melihat tulisan-tulisan seperti di Hollywood atau di Las Vegas gitu ya. Nah itu tulisan-tulisan besar itu mengejala pada saat itu dan itu di era-era postmodernism. Kalau di Indonesia sendiri tidak ada yang menengerai secara pasti, tetapi mungkin beberapa kita bisa tengerai dengan adanya kehadiran satu kota yang memulai, lalu kemudian kota lain mengikuti. Nah itu kita bisa menengerai. Dalam hal ini mungkin bisa dimulai dari beberapa kota yang menyebutkan dirinya sebagai kota yang modis gitu ya. Nah lalu kemudian yang fenomena itu muncul adalah satu kota itu membuat semacam olahan pertama atau membuat tilikan pertama, lalu kemudian yang lain mengikuti tapi tanpa tahu kejelasannya. Nah ini fenomena ini adalah semacam fenomena pengekoran, fenomena pembebekan. Jadi kalau misalkan di dalam istilah psikologi itu adalah perilaku yang sifatnya adalah latah. Nah kalau latah itu sendiri sebenarnya adalah sifatnya adalah lisan personal. Nah yang unik saat sekarang ini adalah pembebekan tadi itu menjadi sifatnya adalah urban institusional. Sehingga kita mungkin bisa menyebutnya sebagai urban latah. Pembangunan tipografi untuk menandai area publik dan menjadi spot foto bagi warga dan pengunjung saat ini. Namun, menurut dosen arsitektur UB Susilo Kusdiwanggo, penggunaan tipografi secara latah terjadi karena kota tersebut ingin keluar dengan identitas baru. Susilo berpendapat kebaruan sebuah kota agar terlihat modern tidak harus dengan membuat tipografi pada ruang publiknya, karena akan menghilangkan interaksi warga dan pengunjung. Kalau
kita bisa melihat ada semacam konflik represi di antara satu kota itu sendiri yang berusaha untuk menarik dirinya keluar dari subordinatnya. Jadi satu kota ini tidak lalu kemudian mau menjadi kota di bawahnya. Jadi rame-rame mereka unjuk diri, ini loh saya, ini loh saya. Jadi fenomena itu lalu kemudian menggejala. Tapi justru karena mereka rame-rame, jadinya adalah seperti latah. Jadi yang di sana ada, di sini ada, di situ ada. Jadi sebenarnya adalah ada semacam tingkat represi atau tekanan konflik dalam diri si kota. Indikasinya begitu ya, indikasinya begitu. Sehingga mereka berusaha untuk melepaskan diri dari subordinatnya. Supaya menjadi kota yang dikenal sebagai satu kota yang atau urban yang bisa mandiri begitu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.